namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh anakku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama seluruh rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat Shalom pagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Pak Martin, Bu Febi, Bu Sepsi, Haleluya. Esther, Pak Anton, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Bu Rita Herawati, good morning. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Ruth Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Pak Yusak, Ineke, selamat pagi. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya Elo, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Cece Emi, good morning. Mari kita baca Alkitab kita.
Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Selamat pagi Bu Lasma. Galatia 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca sekali lagi ayat 4 ya. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini ya. Jadi Yesus itu telah menyerahkan dirinya, berkorban, mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Tujuannya untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Siapa yang ingin terlepas dari kejahatan dari dunia ini? Tentunya kita semua orang percaya ya. Dunia ini memang betul-betul jahat ya. Makin hari makin jahat. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Dan kejahatannya itu seperti Sodom dan Gomora ya. Di Thailand kemarin lusa diresmikan pernikahan sesama jenis ya. Dan anak-anak kecil itu sudah bergaya lebay. Lah bagaimana nanti nasib bangsa ini kita lihat nanti ya. Karena Tuhan sudah berjanji akan membinasakan bumi untuk yang terakhir kalinya dengan api, saudara. Kalau dulu dengan membinasakannya dengan air bah zamannya Nuh. Tapi nanti dengan api, nggak tahu apakah itu bencana alam, apakah itu peperangan. Yang penting itu janji Tuhan tertulis ya. Baca kitab Wahyu. Ya sekarang panas kan makin panas ya. Bumi makin panas ya. Nggak perlu nonton film tapi kita sekarang ngalami bumi itu makin panas. Karena apa? Semua menebangi pohon-pohon ya. Baik yang di jalanan karena takut menimpa kawat-kawat listrik nanti di musim hujan. Tetapi juga karena perambahan hutan atau pendirian real estate baru sehingga pohon-pohon itu hilang semuanya ya. Nah, bagaimana Yesus menyerahkan diri karena dosa-dosa umat manusia untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Ada orang-orang yang berlayar di Selat Inggris dan mereka berharap ramalan cuaca yang buruk itu akan berubah. Nah ini tukang ngeyel ya Pak Gem. Kemarin Pak Gem cerita tentang apa? Orang-orang yang terjebak air pasang ya. Jadi ada sebuah apa itu? Pulau atau daratan. Ada sebuah pulau. Jadi kalau kita nyebrang misalnya ke pulau itu seperti ke Pulau Madura gitu ya, tapi bukan lautan, itu daratan. Tapi nanti kalau airnya pasang maka pulau itu akan terlepas dari daratan gitu ceritanya. Nah, di sini juga ada orang-orang yang ngeyel, angel tuturane, bahwasanya pemberitahuan atau peringatan itu tertulis banyak sekali. Begitu juga kemarin kita baca di Pulau Suci atau Lindis Verne itu sudah ditulisi ya. Pasang jam sekian jangan melewati.
Semua itu ditulisi. Nah, ini juga hari ini kita belajar beberapa orang yang berlayar di Selat Inggris. Orang kalau berlayar itu juga penerbangan akan membaca ramalan cuaca ya. Ya. Ramalan cuaca itu ya 90% akurat lah, bisa jadi panduan. Dan dikatakan demikian, ramalan cuaca buruk. Nah, lamaran cuacanya sudah ngomong buruk, tapi mereka nekat berlayar. Nah, itu kapan tidak nantang badai ya. Nah, angin bertiup semakin kencang dan ombak makin menggelora, sehingga keselamatan kapal mereka pun terancam. Nah, kan sudah dikasih tahu hari ini cuaca buruk, loh, tapi ngeyel ya berlayar. Akhirnya sungguhan di tengah-tengah badai datang ya. Akhirnya mereka meminta bantuan melalui panggilan di lautan ya kepada suatu organisasi amal yang membantu penyelamatan jiwa di lautan ya. Mungkin kalau di sini apa? Untuk menyelamatkan jiwa. Angkatan laut ya. Angkatan laut, jadi juga wadah sosial ada ya. Basarnas atau apa itu. Pak Yusak itu mungkin tahu ya, suka ikut penyelamatan jiwa-jiwa ya. Nah, setelah mereka datang dan menyelamatkan mereka ini bersyukur gitu, bisa bernafas lega ya, karena diselamatkan. Tim penyelamatan ini tidak mele-mele orang itu salah atau tidak salah ya. Apakah perahu ini melanggar aturan atau tidak. Yang penting diselamatkan. Siapapun yang minta bantuan ya, dibantu. Jadi apapun kesalahan mereka itu tidak dipersoalkan. Wis ben tau rasa gitu. Enggak ya saudara. Itu namanya bukan penyelamat kalau milih-milih ya toh. Pilih-pilih kasih itu bukan tim penyelamat. Jadi entah orang-orang itu taat ataupun tidak taat akan aturan ya. Ini tim organisasi ini bertugas untuk menyelamatkan, jadi tidak ngurusi ya, tidak ngurusi kue apa itu salah apa tidak salah, tidak ngurusi itu dia. Pokoknya tujuannya dia menyelamatkan nyawa. Nah, fokus ya. Di sini kita belajar bahwasanya Rasul Paulus juga menerangkan di Galatia ya, supaya kita fokus kepada Yesus. Yesus itu tidak peduli saudara itu berdosa, apa saudara orang baik, apa saudara bagaimana. Itu tujuannya adalah dia mati untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ditulis loh, umat yang baik-baik saja, umat yang taat, umat yang kalau disuruh-suruh mau, umat yang tidak ngeyel, umat yang gampang tuturane. Enggak ditulis gitu. Semua umat, seluruh umat manusia. Ya, jadi disitulah tugasnya Yesus. Dia bertugas fokus, tidak mikiri. Oh percuma Tuhan Bapak, percuma dunia ini diselamatkan orang. Tidak seperti Yunus ya. Percuma orang-orang Niniwe itu masa mau dengar perkataanku. Akhirnya dia melehar ke Tarsis sampai dimakan ikan besar ya. 3 hari di dalam perut ikan, akhirnya dia bertobat, dia dimuntahkan, lah baru ya. Seringkali orang itu menghadapi badai besar dulu karena melanggar peraturan ya. Tenggelam dulu karena tulisannya tidak dibaca baik-baik, dilanggar ya. Akhirnya mungkin mobilnya ya rusak. Mobil kalau direndam garam itu ya apa ya rasanya? Apa ndak merotoli gitu ya. Tentu banyak kerusakan yang harus diperbaiki ya. Harus dicuci, harus di repair, ndak tahu. Rugi kan? Begitu juga perahu yang melanggar ramalan cuaca ini ya. Pasti ada kerusakan. Pasti ada kerusakan karena diombang-ambingkan badai ya. Bagaimana? Pasti rusak semua. Jadi ini loh ya kita ini. Yesus itu fokus dalam tujuannya yaitu menyelamatkan umat manusia. Jadi dia menyediakan sebuah rencana penyelamatan bagi kita sewaktu kita masih berdosa. Jadi sewaktu dosa
dan ketidaktaatan kita memisahkan kita dari Allah, ya. Karena ada pemisahan, kita terpisah dari Allah. Tapi kebenaran ini ditekankan oleh Paulus saat ia menulis kepada jemaat di Galatia. Tuhan Yesus Kristus, kita baca ayat 4, ayat 3 dan 4, Galatia 1 ayat 3 dan 4. Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Amin, amin, amin. Jadi Yesus itu telah menyerahkan dirinya. Siapa di sini mau menyerahkan diri untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu? Kalau anak-anakmu itu membangkang terhadap kamu, sakar PDW, ya kan? Nanti kalau dia itu senang minggat. Kalau uangnya ada, pergi berkelana. Tapi kalau sudah kehabisan uang, tukuk datang, ya. Mengetuk pintu rumahmu, ya, mencium pipimu kanan kiri, cipika-cipiki ngerangkul iku ono maue. Nah, apakah engkau tetap mengasihi dia? Apakah engkau tetap menerima dia? Apakah engkau tetap mengampuni dia tanpa syarat? Nah, ini ya. Aku akan memberi kamu uang kalau kamu bekerja dengan baik. Itu pakai syarat. Aku akan bla 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 macam-macam syaratnya apa. Aku akan sekolahkan kamu asal kamu begini. Kita seringkali seperti itu ya, pakai syarat. Beda sama Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihimu, bahkan menerima kamu ketika kamu masih dedel-duel, ancur-ancuran, berdarah-darah. Wes pokoknya karena hubungan yang jelek, dia justru mencari kamu, menerima kamu tanpa syarat. Nah, ini angel ya, angel. Di ayat 5 dikatakan baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, makanya Yesus dimuliakan ya. Kita ini tujuannya kan hidup untuk memuliakan Allah. Mungkin kalau kita ini tidak bisa melakukan firman, kita harus belajar dari hari ke hari mengubahkan hati yang keras ini menjadi hati yang seperti Kristus. Kacamata kita ganti dengan kacamata mata Yesus. Jadi melihat orang-orang yang terikat dalam dunia kegelapan, di dalam dunia yang jahat ini, dan kita juga mau melepaskan mereka dari dunia jahat yang meliputi mereka. Paulus mengingatkan jemaat Galatia tentang karunia hidup baru yang mereka terima melalui kematian Yesus, agar mereka dapat memuliakan Allah dari hari ke hari. Hidup kita ini harus memuliakan Allah dari hari ke hari. Kemarin Pak Gem mengkonsel seseorang yang berkata, aku mau berubah kalau dia berubah. Ini angel, saudara, angel. Gampang mana? Misalnya kalau dia mau membersihkan rumah, baru aku mau membersihkan rumah. Itu kan gitu toh. Ya toh. Kalau dia berbuat A, baru aku mau berbuat A. Kalau dia berbuat baik padaku, baru aku mau berbuat baik kepada dia. Saya katakan kamu nyuruh dia kan kamu menuding dia. Kalau kamu berbuat baik, aku akan berbuat baik. Nah, ini 4 jari ini menuding pada kita. Nah, 1 jari ke baik. Dia, tapi 4 jari ini ke kita. Nanti kita harus yang berbuat lebih dahulu, baru dia bisa berbuat baik. Nah itu. Jadi saya berikan syarat itu saja, 1 syarat aja, kamu harus berbuat baik sehingga tidak ada celah bagi dia untuk menyalahkan kamu. Kalau kamu baik, ya semuanya baik. Tidak ada alasan kalau dia menyalahkan kamu, sehingga keduanya ini akan jadi baik. Ini kisah tentang suami istri yang bertengkar. Suami istri ini kan ya memang lain ya sifatnya, karakternya lain. Mungkin apalagi kalau beda bangsa ya, beda suku, beda agama apalagi ya toh. Ini satu agama, tapi beda karakter karena beda suku ya. Nah ini kalau tidak dimengerti, tuntut menuntut, tidak mari-mari saudara.
aku mau eh, mencuci pakaian kalau kamu juga mau mencuci pakaian. Nah, itu enaknya apa? Mencuci bersama-sama. Sama-sama. Mencuci dan menjemur bersama-sama. Aku mau Kalau kasih kamu belanja kalau kamu mau masakan masakan aku yang enak-enak. enaknya ya masak bersama-sama, belanja bersama-sama, masaknya bersama-sama, wis mari beres. Tapi nggak bisa kalau saling menuntut terus, nggak ada selesainya. Andai kata Tuhan itu menuntut kita baik dulu baru diselamatkan, oh akhirnya misinya gagal, pasti gagal. Karena kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kita ini seperti kain lara. Kain lara itu kain yang kotor ya, yang orang sudah tidak mau pakai lagi. Kita ini seperti kain lara, kain kotor. Lah kok Tuhan Yesus mau ya mati bagi kain kotor? Kok Tuhan Yesus mau mati bagi kita yang masih berdosa? Harusnya kan kalau kita yang jadi Tuhan Yesus, kalau kamu belajar baik, kalau kamu dapat ranking, baru tak belikan mobil. Nah kan kita gitu loh, bener nggak? Iya. Iya, karena Pak Gem begitu sama anaknya ya. Hari ini sudah ulangan, ayo ndak main game, nanti gamenya di-upgrade setelah ulangan. Nah itu manusia, ya kan? Ada syarat-syaratnya. Kadang-kadang ada orang yang mentraktir makan itu cari kartu anunya dia, kartu kreditnya dia yang bank apa, terus nanti Diskon. kita makan bersama di restoran itu yang ada diskonnya 50%. Ya bagus-bagus saja kan, itu ngirit ya. Hari ini ada yang satu makanan semua harga 33.000. Sadongnya ya sik larang itu. Iya. 33 itu kalau makan di PKL itu dapat 3 porsi kan ya. Belum tambah PPN dan service charge Iya. 20%, ojo tergiur juga ya. 40.000. Jadi 45-an jadinya ya. Nah, itu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Nggak boleh take away lah, harus makan di tempat lah, harus mungkin jumlahnya sekian orang lah, bla 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 bla. Nah, kalau Yesus menerapkan peraturan itu ketika ia mau menyelamatkan manusia, apa bedanya Yesus dengan manusia? Dengan dunia yang jahat ini? Tidak ada bedanya. Tetapi Yesus berbeda karena ia dari surga. Karena ia mulia. Karena tidak ada dosa di dalam dirinya. Karena ia bukan manusia. Dia terlahir memang sebagai manusia supaya bisa berbahasa manusia, supaya diterima. Tapi dia itu benihnya dari Bapa di surga, dari Roh Kudus, dikandung oleh perawan Maria. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Keren. Nah disitulah dia mampu untuk apa? Menerima engkau apa adanya. Tidak ada seorang nabi pun akan menerima engkau apa adanya. Benar? Benar. Gehazi sama Nabi Elia ya. Akhirnya kusta. Karena apa? Nabi Elia ngomong ya, kutuknya orang itu pindah ke kamu karena dia istilahnya korupsi ya, istilahnya begitu. Ada hukuman dan ada penghukuman. Kalau manusia itu sentingnya menghukum. Manusia datang ke suatu keluarga itu menuding-nuding dengan jari. Manusia datang di tempat pekerjaan menuding-nuding dengan jari. Manusia datang melayani Tuhan menuding-nuding dengan jari. Kabur kabeh saudara, karena ia menghakimi. Kalau ada orang yang tidak menghakimi, oh kok enak ya dibiarno ae Bu, kok tidak dihukum, dibiarno ae. Mestinya itu dihukum. Loh, temenan toh. Jadi hakim. Siapa yang jadi hakim? Hanya Tuhan Yesus. Tapi Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Lek dunia ini dihakimi, rasanya kita wis tidak ada ya semua, wis tenggelam jeret gitu ya. Hakim yang adil. Dia adalah hakim yang adil, ditunggu. Ditunggu sampai kesudahan zaman, baru semua dijelentrehkan ya, dibuka kitab kehidupannya. Ditunggu. Jangan dikira kau enak-enak terus, oh gak apa-apa kok.
berbuat dosa itu enggak apa-apa, engko lak ya diampuni. Tertulis, saudara-saudara. Maka dari itu kita, Rasul Paulus berkata apa? Supaya hidup kita dapat memuliakan Allah dari hari ke sehari. Yesus penyelamat kita rela mati untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Karena karyanya itulah kita memiliki hidup dalam kerajaan Allah, dan dengan penuh syukur kita dapat membagikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah itulah, kita jadi punya tujuan hidup ini ya. Jangan hidup tidak bertujuan ya. Tujuannya apa? Oh aku menikah tujuannya apa? Oh aku bekerja tujuannya apa? Oh aku ini itu tujuannya apa? Kalau engkau tidak berpegang pada tujuan-tujuan itu, engkau pasti akan terima badai. Bahkan orang yang sudah satu tujuan aja badainya ada ya, tapi mungkin sepoi-sepoi basah. Selamat pagi Bu Vera, Pak Bambang ya. Jadi ayo, ketika kita sudah diselamatkan, kita mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Amin. Amin. Ya, kalau tadi suami istri gegeran karena tuntut menuntut, ya itu tadi. Betul-betul kita harus punya hati seperti Kristus. Kalau ada kasih, ya kita kerjakan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Amin. Jadi kasih itu akan mengatasi segalanya. Dan jangan lupa, kalau ada Yesus, maka semua akan beres. Amin. Bawa persoalanmu kepada Yesus. Bawa badaimu itu kepada Yesus, sang peneduh badai. Bawa dirimu yang penuh dengan dosa, yang kayaknya aduh wis enggak terampunkan. Bawa dosa-dosamu kepada Yesus, serahkan. Dia akan membuang ke tubir laut jauh dan melupakannya. Luar biasa. Sehingga ketika engkau sadar bahwa engkau adalah umat tebusan Allah, umat yang diselamatkan Allah, kita tidak angel untuk hidup dari hari ke sehari itu meneladani Kristus dengan kasih yang tanpa syarat, kasih agape. Suami istri mungkin kalau baru pertama bertemu, berkenalan, kemudian menikah 3 bulan pertama penuh kasih mesra ya. Itu kasih apa? Eros, kasih nafsu ya. Tetapi sepanjang kehidupan 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kasih itu harus berubah. Kasih itu kalau dulu menuntut syarat, kalau dulu karena hawa nafsu, sekarang harus tanpa syarat. Ya, diikat dalam satu roh, satu kesatuan, satu tubuh, sejiwa, setujuan. Harus kasihnya meningkat menjadi kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih Allah terhadap bumi ini. Kasih Allah, kasih Yesus kepada kita semuanya. Yesus rela mati. Kenapa? Kok kamu disuruh cuci baju enggak rela? Kadang-kadang saya cuci baju ya. Baju yang enggak boleh di mesin itu saya cuci sendiri. Eman saudara ya. Karena enggak bisa beli-beli lagi dengan leluasa ya. Karena sudah pensiun kan. Jadi dieman-eman. Saya jemur sendiri, kadang-kadang lupa ngentas. Pak Gem yang ngingetin, itu baju enggak mbok ambil tak? Oh iya gitu ya. Kadang-kadang dia yang lupa mateni kompor sampai pancine wangus jadi ireng. Ya sudah nanti beli panci lagi gitu aja kok repot ya kan. Enggak perlu rame-rame, enggak perlu tuntut menuntut. Kenapa kok kita tuntut menuntut? Karena hubungan kita sama Tuhan tidak baik gitu loh ya. Kalau tuh hubungan kita sama Tuhan baik, kita tahu modelingnya Tuhan. Kita tahu seorang model itu harus ada contoh teladan ya. Model catwalk barang itu sudah dilatih berjalan yang baik. Nah begitu juga dengan Yesus melatih kita supaya kita berjalan lurus. Amin. Amin. Yang suka mencang-mencong sana, wis ndak apa-apa lah bohong sedikit, wis ndak apa-apa lah bersih kotor-kotor sedikit. Oh ndak bisa saudara. Dosa kecil tuh. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Waktu Anda tidak membersihkan sisa-sisa remah makanan di dapurmu, semut pasti datang menyerbu, bener nggak? Iya. Jadi harus dibersihkan. Habis bikin kotor harus dibersihkan. Itu sudah syarat dan ketentuan ya.
dalam kebersihan. Maka pagi hari ini ayo bersihkan segala dosa. Kita sudah berbuat, bersihkan. Caranya gimana? Basuh dengan darah Kristus. Datang kepada Kristus, minta mengakui dosa-dosamu, repent dan surrender, menyerah, ya. Yesus mau apa dengan hidupku? Tuntunlah aku, ya. Masalah memang banyak dari hari ke hari. Tetapi besok kita ibadah. Saatnya kita diem di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Jangan lewatkan ibadah. Ibadah itu penting, ya. Bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk hidup dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini, hingga Kau mengajarkan kepada kami untuk kami juga mempunyai kasih yang agape. Tidak kami memilah-milah siapa yang akan kami kasih, tapi kami bisa seperti Engkau mengasihi semuanya, seluruh orang manusia di dunia ini Engkau kasih, tidak pilih-pilih agamanya apa, siapa dia. Jadi semua seluruh dunia ini dikasih Tuhan Yesus. Jika kita di dalam kehidupan kita tidak memilih-milih orang untuk kita kasih, tapi yang bisa kita mencurahkan kasih itu ya kita berikan tanpa syarat, tanpa memilih-milih, seperti Engkau Yesus. Semua sebuah teladan yang baik dari Engkau Yesus, sehingga kami memuliakan Engkau selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Kalau pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mati bagi kami, menebus segala dosa kesalahan kami, sungguh kami bersyukur. Dan kami semangat untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami besok beribadah di gereja kami masing-masing, beri kami semangat untuk mempersembahkan korban syukur dan pujian, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. See you on Monday guys. Selamat beribadah, tetap sehat, tetap semangat. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. God bless you all. Haleluya. Haleluya, haleluya.